yang butuh kata kerja perubahan ya. Nah, sekarang kita masuk di bab 15. Nah, bab 15 ini sebenarnya tidak begitu banyak, teman-teman. Sedikit. Sampai bab 22. Nah, jadi tolong semangat ya. Nah, untuk bab 15 ini yang pertama yaitu ada kata kerja T atau disingkat T yaitu kata kerja TK. Diikutin oleh moi desu ka. Kemarin, oke. Moi desu ka ya. Sekarang bukan bab 16 ya. Coba saya lihat dulu. Oh iya ya bab 16 ya, Dek. Maaf Bang. Oh, makasih ya. Siapa yang mengingatkan? Iya, kemarin saya sudah membahas itu kan. Sekarang kita bahas. Oh iya benar-benar. Sekarang kita masuk ke bab 16. Oke, thank you. Siapa tadi yang mengingatkan? Si si Sang ya. Oke, kalau untuk bab 16. Bab 16 cuma satu pembahasan saja. Bab 17 satu dua doang. Jadi untuk bab selanjutnya ke atas teman-teman itu tidak begitu banyak. Paling satu-satu bab aja ya. Nah, untuk pola kalimat bab 16 yang pertama, kata kerja bentuk TK. Ini kata kerja yang pertamanya. Diikutin oleh kara. Setelah itu baru diikutin oleh kata kerja kedua. Kata kerja kedua, apapun kata kerja masuk. Keterangan, kata kerja kedua dilakukan setelah selesai kata kerja pertama. Artinya, rumus ini adalah ketika selesai kata kerja yang pertama ini, baru bisa melanjutkan kata kerja berikutnya atau kegiatan berikutnya. Saya berikan contoh. Contoh, tekan tekan tombol setelah memasukkan uang. Berarti eh, ketika kita memasukkan uang baru kita tekan tombol ya. Berarti oh dari sini kita translate dari belakang. Okane o iremas diubah ke dalam bentuk jadi T dalam bentuk T. Jadi T baru lanjut kara kara. Setelah itu baru botan O masukkan kata kerja kedua. Osimas. Boleh, tapi di sini saya pakai osite kudasai. Nah, untuk kata kerja kedua, terserah mau pakai kata kerja apapun, perubahannya boleh, silakan. Tidak dilarang. Okane o irete kara, botan o osite kudasai, tekan tombol setelah memasukkan uang. Jadi ini kalau kata kerja ketemu kata kerja ya. Jadi bagaimana Sensei? Ada dua kegiatan, apakah dua-dua dikerjakan? Tidak. Maka caranya adalah pakai rumus ini. Kerjakan dulu kata kerja pertama, baru kata kerja kedua. Itulah dia bab 16. Oke, sekarang kita masuk bab 17. Nanti akan saya berikan sesi untuk bertanya ya. Setelah saya jelaskan bab 17. Untuk bab 17, yaitu kata kerja bentuk naik. Ya, di diikutin oleh de kudasai. Jadi nai de kudasai. Kalau kalian sering mendengarkan kata kerja nai de kudasai, ini artinya ini artinya jangan. Nai de kudasai jangan. Saya berikan contoh misalnya, jangan mengambil foto di sini. Berarti ini larangan kan? Jangan mengambil foto di sini. Berarti kokode sasin o mengambilkan torimas diubah ke dalam bentuk nai. Jadi toranaide kudasai. Jangan jangan mengambil foto di sini. Yang lain misalnya jangan makan di sini. Kokode gohan o tabenaide kudasai. Jadi jangan ini adalah larang ya. Ini adalah larangan. Baik, kalau ada yang mau bertanya, silakan. Saya berikan waktu kalau yang bertanya. Saya berikan waktu
sebelum saya memberikan waktu untuk bertanya, sambil menunggu pertanyaan dari kalian, saya jelaskan yang nomor dua. Untuk yang nomor dua yaitu kata kerja nai. Tapi ingat, ini dihapus, tambahkan kutemoides. Nah, kutemoides ini artinya tidak perlu atau tidak butuh. Contoh, besok tidak perlu pergi. Berarti di sini kata kerjanya yaitu pergi, ikimas. Diubah ke dalam bentuk kata kerja nai menjadi asta ika nakutemoi des. Itu dia. Jadi eh, kalau untuk belajar bab ini yang paling penting adalah hafal kosakata dan perubahan kata kerja. Baik, sebelum kita masuk ke bab 12, ke bab 18, silakan kalau ada yang bertanya, silakan. Malam ini kita belajar sampai bab 22. Kenapa? Setiap bab itu sedikit aja pembahasannya. Silakan ada yang bertanya, silakan buat di obrolan. Saya berikan waktu 2 menit. Silakan. Oke, baik. Kalau tidak ada, sambil kita tunggu yang lain, saya bahas pola kalimat bab 18 sambil nanti akan saya baca obrolan atau ada obrolan ya, contoh. Sensei kebanyakan kalau ada pola kalimat pakainya kakak ya, KS jarang digunakan kata sifat. Ada juga nanti kata sifat dipakai deh. Tidak jarang sih, tapi kan ada ininya, ada rumus-rumusnya kapan dipakai kata sifat atau KS dan kapan dipakai kata kerja ya. Sumimasen sensei baru gabung ini tadi sudah dilanjutkan file yang hilang kemarin. Oh, untuk file yang hilang kemarin masih belum deh. Belum saya kerjakan. Nanti kalau misalnya saya libur baru saya masukkan lagi ya. Pasti akan saya jelaskan untuk file yang hilang. Ada beberapa perubahan kata kerja yang kemarin sebelum saya jelaskan. Sensei, izin nanya Sensei, Mm-mm. yang bab 17 tadi Sensei, Mm-mm. itu kan contoh kalimatnya, yang mana, yang pergi, yang itu, yang tadi Sensei, yang perubahan kata kerja ikimas, Ini, ah, ah. Ah, itu kalau pakai yang itu bisa nggak Sensei apa namanya, eh nggak kos sekolah, jadi besok tidak perlu ke sekolah. Apakah harus ikimas doang yang bisa? bisa kok kalau mau tambahkan lagi kalimat yang lain boleh. Besok tidak perlu pergi ke sekolah. Berarti asta gakoe ikana kutemoides. Oh, berarti harus pakai yang itu kata kerja pergi. Iya, wajib harus pakai karena rumusnya kan kata kerja, selain kata kerja tidak boleh. Jadi dalam satu Oh, kalimat wajib harus ada kata kerjanya. Boleh oh kata iya benda Sensei, makasih. diikutin? Boleh. Oke, sama-sama. Oh ya, siap Sensei. Hai, berarti tergantung rumusnya ya, Sensei. Iya, benar, tergantung rumusnya. Oke, sekarang kita masuk ke bab 18. Untuk kata kerja bab pola kalimat bab 18 yaitu ada dua yang mengikuti rumusnya.
Yang pertama, kata kerja kamus atau bisa dikatakan ru. Nah, kata kerja kamus banyak ya sinonim katanya. Coba nanti udah saya jelaskan kemarin. Setelah itu diikutin oleh partikel ga dan diikutin oleh dekimas. Atau kalau mau pakai kata benda juga boleh. Kata benda ga baru diikutin oleh dekimas. Dekimas artinya dapat atau bisa. Kalau di ujian dia keluarnya dekimas. Kalau untuk kerja sehari-hari dia lebih ke dekiru. Pakai bentuk futsu atau bentuk kamus. Saya berikan contoh. Saya bisa berbahasa Jepang. Watashi wa nihongo ga dekimasu. Kalau kita pakai kata benda. Watashi wa nihongo ga dekimasu. Oke, inilah dia. Kalau dekimas. Masra dekimas kah? Kalau di Jepang ya, kalau kerja. Masra dekimas kah? Bisa kah? Ah, bisa des. Hai dekimas. Misalnya, hai dekimas. Tolong mic-nya dikondisikan minasan ya. Nah, itu untuk yang nomor pertama. Yang kedua, rumus yang kedua. Ini sering dipakai pada saat interview job. Watashi no sumi wa bisa diikutin oleh kata, bisa masuk ke kata kerja kamus. Tapi kalau kata kerja kamus wajib diikutin oleh koto, baru des. Nah, terus bisa juga untuk kata benda, tapi diikutin langsung oleh des. Arti dari watashi no sumiwa ini yaitu hobi saya adalah titik-titik. Ya, saya berikan contoh. Saya pakai kata bendanya. Hobi saya adalah musik. Berarti watashi no sumi wa ongaku desu. Kalau contoh kata kerja kamus, kayak mana, Sensei? Misalnya, saya suka memasak. Hobi saya adalah memasak nasi, contohnya. Watashi no sumi wa gohan o sukurimaskan. Diubah ke dalam bentuk kamus. Jadi, sukuru ditambahkan koto. Jadi, sukuru koto des. Hobi saya adalah memasak. Nah, inilah rumusnya ya. Nah, untuk rumus bab selanjutnya ini, bab sampai 50 itu nggak banyak-banyak. Paling satu bab, dua, tiga, atau satu bab, satu. Makanya dulu saya pernah menghafal setelah udah lewat dari bab 15, satu hari saya bisa menghafal 7 bab sekaligus. Jadi tidak begitu banyak. Nah, untuk selanjutnya, nomor 3. Nomor 3, ada 3 kata yang bisa mengikuti pola kalimat ini. Yang pertama, kata kerja kamus pertama. Eh, kita pakai kata kerja kamus ya. Dan ini disebut sebagai kata kerja pertama, diikutin oleh ini, baru diikutin oleh kata kerja kedua. Terus, kata benda diikutin partikel no. Kata benda langsung di depannya langsung no. Nah, diikutin oleh pola kalimat ini, baru kata kerja kedua. Kata kerjanya, apapun kata kerja boleh, silakan. Semua masuk. Setelah itu baru kata keterangan bilangan diikutin oleh ini, baru kata kerja kedua. Nah, ini artinya, ini artinya sebelum baru dibuat kalimatnya. Atau bisa juga melakukan, boleh tergantung kondisi apa yang kalian bicarakan. Saya berikan contoh. Sebelum tidur membaca buku. Jadi saya pakai kata kerja. Me- saya pakai kata kerja tidur dan membaca. Nah, kata kerja pertama adalah tidur. Saya ubah ke dalam bentuk kamus. Berarti nemas diubah ke dalam bentuk kamus jadi neru. Neru maini. Neru maini baru masukkan kata kerja kedua. Kata kerja kedua yaitu membaca buku. Berarti hong o yomi. Neru maini hong o yomi. Sensi kalau dipanjangkan kalimatnya boleh, boleh. Contoh,
Saudara mesra setiap hari sebelum tidur membaca buku. Berarti mesra sangwa mainichi neru maini hong o yom. Kalau mau membentuk panjang kalimat. Panjang kalimat boleh. Boleh dimasukkan 10, 12 pola rumus pola kalimat silakan. Ketika curhat ya kan, iya lo begini, begini, begini. Yang penting hafal pola kalimat. Ya udah tinggal dirangkai-rangkai di dalam kepala. Tapi kalau sudah manteng menghafal pola kalimat dan kosakata sudah fasih menghafal, maka itu akan keluar seperti air mengalir. Ketika ngomong kepada lawan bicara ketika di Jepang. Inti dari semuanya adalah apa? Hafal kosakata dan rumus bahasa. Sampai mati pun, sampai kiamat pun dunia, rumus pola kalimat N5 dan N4 sebagai syarat kerja di Jepang tetap ini, tidak akan berubah. Sampai mati pun. Makanya kalau kalian malas belajar pun, nah tiba-tiba moodnya kembali tahun depan, silakan, boleh. Itulah ya bahasa ya, bahasa Jepang. Baik, sebelum kita masuk ke bab 19, kalau ada yang bertanya silakan saya berikan waktu 2 menit. Oke, baik. Sensei yang nomor 3 masih bingung itu nomornya kok nggak dimasukin ke pola kalimat ya. Sensei kalau bab 18 sebagian hobi diganti dengan kata suka atau gemar, apakah itu bisa? Bisa, tapi itu beda lagi nanti rumusnya untuk jersang. Untuk suka, udah saya jelaskan di bab sebelumnya. Kata benda diikutin ga, baru suki des. Watashi no, contohnya, watashi no sumi wa, ada sedikit bedanya suka dengan hobi ya. Kalau suka itu misalnya, kamu suka makanan apa? Itu lebih dominan pertanyaan ke situ. Kalau hobi ini kan mm, kegiatan yang atau hobi, maksudnya hobi, kayak mana bilangnya hobi, kegiatan yang kamu sangat sukai untuk bisa olahraga gitu hobi. Kata benda plus no, iya, kalau untuk kata benda, sebentar saya ulah. Untuk kata benda dimasukkan no. Kata benda dulu baru langsung ke no. Nah, untuk kata keterangan bilangan, untuk keterangan bilangan ini sebenarnya tidak keluar di ujian. Makanya tidak terlalu saya singgung. Ini sering keluar saat kayak macam di majalah, di apa namanya lagi, di email-email kayak gitu, di email baru keluar ini. Tidak keluar di ujian. Di percakapan sehari-hari pun di Jepang tidak keluar. Makanya tidak terlalu saya jelaskan. Sensei kalau mengungkapkan suka sama cinta bedanya apa? Oh, kalau suka itu, kalau di Jepang ya, kalau suka itu ya sekedar suka doang, tidak ada perasaan, tidak ada rasa. Tapi kalau dia cinta, ada rasa kayak gitu. Jadi ketika diajak tidur bareng pun bisa kalau di Jepang.
Tapi kalau cuma suka, iya aku suka kepribadiannya, suka karena dia wangi. Sebatas suka saja. Jadi tidak menggunakan perasaan. Kalau cinta, ya aku cinta. Ya udah siap-siap satu rumah. Itu artinya cinta dan suka kalau di Jepang. Oke, kalau yang lain silakan. Untuk bab 19 ada tiga kalimat. Ada tiga pola kalimat. Baik, sambil saya menunggu pertanyaan dari kalian, saya jelaskan bab 19 ya. Untuk pola kalimat bab 19 ini, yang pertama, yang kita pakai adalah kata kerja tak. Kata kerja tak ditambahkan pola kalimat kotoga arimas. Kalau di ujian, dia keluarnya ga arimas. Kalau di kehidupan sehari-hari di Jepang, dia diubah ke dalam bentuk kamus jadi kotoga aru. Arti dari kota kotoga arimas ini artinya yaitu pernah. Contoh, pernah makan ramen. Ramen o tabeta koto ga arimasu. Atau ramen o tabeta koto ga aru. Ini sering dipakai pada saat pertanyaan interview job. Contohnya, Mas Rasang, Indonesia nih, ramen o tabeta koto ga arimasu ka? Kalau dia pakai ka di sini, boleh sensei, boleh, berarti dia bertanya. Artinya, saudara Masra di Indonesia, apakah pernah makan ramen? Saya jawab, hai, hai ramen o tabeta koto ga arimasu. Ya, saya di Indonesia makan ramen. Jadi kayak gitu dia ya. Boleh sih saya dipanjang-panjang kali lebar kalimatnya boleh. Yang penting hafal ininya apa namanya rumus pola kalimat ketika ngomong. Nah, yang kedua, kata kerja yang pertama diikutin oleh kata kerja tari. Setelah itu kata kerja kedua tari simas. Jadi kalau kalian pernah belajar di LPK ada istilahnya pola kalimat tari-tari simas. Arti dari tari-tari ini yaitu dan. Nah, rumus dalam bahasa Jepang dan ini banyak loh teman-teman. Partikel to juga artinya dan terus bersama. Tapi ingat, penggunaan partikel to dipakai hanya untuk dua subjek. Lewat dari dua subjek, apa yang dipakai sensei? Jangan pakai partikel to. Pakai yang satunya lagi, ya. Yang ada nado-nadonya. Dan itu saya sudah jelaskan. Nah, artinya dan di sini, yaitu melakukan kegiatan secara berurutan. Tetapi sudah berlalu. Karena makanya dia pakai kata kerja tak. Saya berikan contoh. Pada hari Minggu bermain tenis dan menonton film. Berarti Nichiyobi wa tenisu o shitari. Ah, dari sini aja kita lihat kata kerjanya shitari, pakai. Udah berlalu. Shitari, terus eiga o mitari shins. Jadi kalau tari-tari ini bisa sampai tiga. Tenisi o shitari, contohnya. Apalagi intensitari menyetir, baru menonton TV. Eiga o mitarisu. Nah, ini sering dipakai ketika dinas malam atau jadi perawat di Jepang ketika moshokuri. Contohnya pasien semalam tidak tidur, jadi dia kerjanya apa? Misalnya, ya hana o su, suputari, apalagi Teredi, oh, Mitari, apalagi. Jadi itu membuat cerita ya dengan bermacam-macam kegiatan. Tapi kalau terlalu banyak, jangan pakai tari-tari lagi. Jadi apa sensei? Pakai nado bisa. Tapi tapi kalau di Jepang, mendokusai, kalau misalnya melakukan banyak kegiatan, tidak ada orang Jepang melakukan kegiatan tiga lebih dari tiga, nggak ada itu. Kitsui katanya, karada warui. Kitsui artinya capek.
Tidak mau mereka. Paling mereka melakukan kegiatan satu aja atau jalan-jalan sambil makan di Jepang ya. Baik, yang kedua, yang ketiga, untuk bab 19. Kata sifat akhiran i. I-nya dihapus, tambahkan ku. Baru tambahkan narimas. Kalau dia kata sifat na yang digunakan, nanya dihapus, tambahkan partikel ni, baru diikuti pola kalimat narimas. Kalau untuk kata benda, langsung tambahkan partikel ni. Narimas ini artinya menjadi. Kalau di Jepang, mereka lebih sering menggunakan bentuk kamus. Jadi, naru. Naru ya. Contoh, untuk kata sifat i. Menjadi dingin. Samui. Dingin itu kan samui. Kata sifat akhiran i. I-nya dihapus, tambahkan ku, baru ikutin narimas. Jadi, samuku narimas. Atau samuku naru. Menjadi dingin. Kalau dibuat dalam kalimat panjang, Mas Rasang, aku dikasih tahu. Bulan 8 menjadi dingin, contoh. Berarti Mas Rasang wa Hachigatsu no samukunaru yo. Samukunaru yo, samukunarimasu yo. Dakara, contoh kyosukete ne. Jadi oleh sebab itu tolong hati-hati kalau dibuat dalam kalimat panjang. Nah, untuk contoh kata sifat nanya. Menjadi sehat. Sehat, genki na. Nah, nanya dihapus, tambahkan ni, baru narimas. Jadi, genki ni narimas. Atau genki ni naru. Oh, Misra udah menjadi sehat ya. Contohnya, gigi itu lagi sakit ya kan. Sekarang aku udah bisa ngajar. Genki ni narimas sensei. Ya kata nih, contohnya. Terus untuk kata benda, di mana kata bendanya ditambahkan partikel ni. Menjadi umur 25 tahun. Ni jugosai ni narimasu. Sensei, bagaimana angka? Buka file satuan. Di situ banyak angka di sana ya. Sudah saya jelaskan. Gampang kan? Tinggal menghafal kata kerja dan kata sifat i, sifat nah, kata benda. Sudah di-share semua di sana teman-teman dan udah dipilah-pilah lagi apanya eh file. Jadi kalian tinggal membaca dan membuka ya. Baik, saya berikan waktu 2 menit untuk bertanya sebelum masuk ke bab 20. Bab atasan ini sekarang mudah-mudah banget. Tidak begitu banyak rumus-rumusnya setiap bab. Saya baca dulu apa ini. Berarti sensei ini tari-tari nggak bisa dipakai buat kejadian yang akan datang. Misalkan ditanya kenapa pengen ke Jepang. Tidak bisa. Tarita ini udah berlalu. Kegiatan yang sudah berlalu. Hai, untuk Lilut Sirosang. Kawai. Kawai kunarimas. Ini dihilangkan. Satu sensei. Kawai. Kawai itu, kok menurut si Lilut Sang. Kawai itu termasuk kata benda atau kata sifat akhiran ini? Kawaii desu ne. Akhiran i ya. I-nya kan ada dua. Satu aja dihilang. Jadi kawaii ku narimasu. I-nya dihilangkan satu. Oke. Baik. Ya, kata sifat ya. Kata sifat ada sensei. Udah saya share di grup. Berdosa kalian kalau kalian bilang ke saya share ya. Kalian tinggal menghafalnya. Oke. Jadi tolong dibuka lagi nanti file-file ya. Baik. Ada yang mau bertanya sebelum masuk di bab 20, saya silakan. Silakan. Tidak banyak-banyak lagi. 21 cuma dua bab doang, dua pola kalimat doang. Bab 22 juga udah selesai, tinggal dua bab doang. Tidak banyak. Silakan saya berikan waktu 2 menit.
Oke, baik. Sensei, bedanya T sama tari gimana kan sama-sama kegiatan yang dilakukan? Oke, untuk T, T, T. T itu adalah yang sedang dilakukan. Sedangkan tari adalah sudah sudah lampau atau sudah berlalu atau sudah terjadi atau sudah dilakukan kegiatan tersebut. Kalau kowai kunari maju, maju. Kalau kowai kunari maju, maju itu pola kalimat N3 atau N2 untuk dilutsa. Iya, makanya saya bilang kenapa ada maju. Hai, kowai kunarimasu. Oke, baik. Kata sifat inya dihapus, terus kunya ditambah baru narimas. Kawai, kawai itu ada dua inya sensei. Inya dihapus jadi kawai kunarimas. Menjadi imut. Boleh, boleh, boleh ya. Ributnya sensei, oke, tidak masalah. Oke, baik. Sambil saya menunggu pertanyaan yang lain nantinya, kita masuk ke pola kalimat bab 20. Nah, untuk pola kalimat bab 20 yaitu tentang bentuk sopan dan bentuk biasa. Kalau bentuk sopan ini dipakai ketika belajar di Indonesia dan saat ini kita belajar, kita pakai bentuk sopan. Dan yang keluar di ujian yaitu bentuk sopannya. Nah, Sensei kalau dalam bentuk biasanya bagaimana? Bentuk biasa ini ketika kerja di Jepang yang dipakai kebanyakan bentuk biasa. Makanya kalau kalian punya teman yang ada di Indonesia, terus dia curhat, Allah capek kali kerja belajar di Indonesia. Sampai di Jepang bahasanya enaknya, tidak pakai partikel, semua pakai futsu. Nah, semua pakai bentuk biasa. Nah, inilah yang dimaksud seperti itu ya. Bentuk biasa dipakai ketika kerja setiap hari. Kalau bentuk sopan dipakai ketika ujian dan pas belajar di Indonesia. Nah, untuk bentuk sopan dan bentuk biasa untuk kata kerja, khusus kata kerja. Yang bentuk positifnya ya. Contoh saya kasihkan bentuk kamusnya. Bekerja, hataraki mas. Dan ini berlaku untuk kata kerja kelompok satu, kelompok 2, dan kelompok 3. Ketika masuk ke bentuk biasa, maka diubah ke dalam bentuk kamu semuanya, baik kelompok satu, 2, dan 3. Bahasa sopannya hatarakimas. Futsunya atau bentuk biasanya menjadi hataraku. Masra, astawa hataraku desu ka? Nah, Masra, besok apakah kerja? Jadi dia pakai bentuk biasa hataraku. Ah, hai hataraku desu. Ya, besok kerja. Ya, hai hatarakimasu. Contohnya. Boleh. Tapi saya walaupun di Jepang saya tetap pakai bentuk kamu. Ya. Nah, untuk bentuk negatif yaitu bentuk nai. Nai ini artinya tidak. Tidak bekerja. Bentuk sopannya hatarakimasen. Nah, kalau bentuk biasa menjadi hatarakanai. Hatarakanai desu. Hatarakimasen. Kimasen. Sopan. Hatarakanai desu. Nah, tidak bekerja. Bentuk-bentuk biasa. Nah, ini untuk kata kerja. Kalau untuk negatif lampaunya kayak mana, Sensei? Untuk bentuk naiknya. Nah, untuk bentuk naiknya, i-nya dihapus, tambahkan kata. Contoh, telah tidak bekerja. Atau sudah tidak bekerja juga sama ya. Hataraki masen desta untuk bahasa sopan. Kalau futsunya bisa menjadi hatarakanai, hatarakana. Ini dihapus jadi kata. Hatarakana.
kata. Mas rasa hataraki mas kana. No, hatarakana kata des. Jadi tidak telah tidak bekerja. Dan ini berlaku untuk semua kata kerja baik kelompok satu, 2, dan 3. Nah, setelah itu, apakah hanya untuk kata kerja sensei berlaku? Tidak. Untuk kata sifat akhiran na. Kalau untuk kata sifat akhiran na, positifnya yaitu nanya dihapus, tambahkan da. Saya berikan contoh. Contoh cantik, bahasa sopannya kirei des. Nah, kalau bahasa futsu atau bahasa biasanya menjadi kireida. Kireida, mas rasang kireida nih. Mas rasang cantik ya. Nah, di Jepang lebih lebih suka dipakai yang kata futsu. Biasa ya. Nah, bagaimana kalau positif lampaunya, Sensei? Udah lampau atau udah terjadi? Kata sifat nanya dihapus, tambahkan data. Contoh, cantik. Misalnya saya kemarin ketemu sama satu staff, ih ternyata kamu cantik yang mesra di luar. Kan udah berlalu. Oh, cantik. Nah, udah lampau. Jadi bentuk sopannya kire desta mesrane. Nah, untuk kata futsunya menjadi kire data. Sensei kalau buat kalimat panjang gimana? Oke. Kemarin Masra, contohnya, kemarin Masra eh, cantik. Berarti kan kemarin berarti sudah lampau. Berarti kino, Masra wa kirei data. Jadi ini futsu. Atau kalau pakai bahasa sopannya, kino, Masra wa kirei desta yo. Nah, cantik loh kemarin. Kalau udah pakai ta, berarti udah berlalu dianya. Dia menggosipin kita, tapi ceritanya sudah berlalu. Untuk kata sifatnya. Nah, sensei bagaimana kalau untuk kata sifat na, tapi yang negatifnya? Kata sifat na, nanya dihapus, ditambahkan janai. Contoh, kalau untuk apanya, untuk bahasa sopannya jadi tidak cantik. Kireja arimasen. Kalau untuk bentuk futsu atau sehari-hari, kirezanai. Mas Rasa kirezanai ya. Mas, saudara Masra itu tidak cantik. Contoh. Nah, bagaimana kalau bentuk negatif ya, tapi dia sudah lampau. Nah, inilah kan seseorang mau menceritakan keburukan kita, tapi keburukan kita itu sudah lampau. Jadi rumusnya kata sifatnya, nanya dihapus, ditambahkan jana kata. Contoh, telah tidak cantik. Untuk kata sopannya yaitu kireja arimasen desta. Menjadi kireja nakata. Contoh lagi. Kemarin mesra terlihat tidak cantik. Berarti kino mesra sama kireza nakata ya. Contoh. Nah, jadi ini dia rumus untuk yang sopan dan yang biasa. Baik, sebelum saya masuk ke bab 21, silakan. Ada yang bertanya, silakan saya berikan waktu 2 menit. Silakan.
Oke, baik. Kalau tidak ada bertanya, saya lanjutkan untuk bab 21. Sebenarnya untuk rumus-rumus ini, Minasa, gampang sekali sebenarnya ya. Yang penting hafalan yang harus diperkuatkan sebenarnya. Kalau sudah hafal kosakatanya semua dan lain-lain, saya yakin kalian pasti bisa. Nah, baik, sambil saya menunggu pertanyaan yang lain, saya jelaskan yang Bunpol bab 29. Bab 21. Sensei ada kemarin yang tanya, Sensei Bunpo itu apa, Sensei? Bunpo itu bahasa Jepang. Arti bahasa Indonesianya pola kalimat. Ya. Yang pertama, untuk pola kalimat to omoimasu. Yang pertama, bentuk kata kerja kamus. Banyak ini ya kata kerja yang mengikuti to omoimasu ini ya. Bisa kata kerja nai, bisa kata kerja ta, bisa kata kerja teiru, bisa kata sifat akhiran i, bisa kata sifat akhiran na. Dan ingat, nanya dihapus, tambahkan da. Kalau untuk kata benda, langsung saja kata benda, tambahkan da. Diikutin oleh pola kalimat to omoimasu. Artinya, saya kira, saya pikir, saya pikir ya ini ya. Saya pikir, saya pikir, saya kira, saya pikir, dan saya rasa. Maaf, salah ngetik ini. Saya rasa. Jadi bisa bisa tergantung situasi yang kalian eh, bicarakan pada saat ngomong. Saya berikan contoh. Saya pakai kata kerja, kata-kata benda, da, ya. Contoh, saya rasa saudara Masra adalah orang Ram. Berarti Masra sama omoshiroi hito da. Hito ini kan kata benda. Kalau dia kata benda, maka diikuti oleh da. Hito da to omoimasu. To omoimasu. Ya, teman-teman. Saya rasa saudara Masra adalah orang yang ramah. Masra sama omoshiroi hito da omoi. Intinya adalah hafal semua kata kerja ini. Sensei banyak sekali, Sensei. Iya, memang banyak teman-teman. Kayak mana ya? Kalau apa mau kemasukan otak ke di otak kalian kan ya bisa-bisa. Kalau bisa sih nggak apa-apa. Pas kalian sudah lulus ujian ya udah lulus ujian langsung saya balikkan lagi otak saya. Bisa nggak kayak gitu ya? Nah, bisa nggak kira-kira? Saya juga tidak tahu ya. Oke, satu lagi baru nanti akan saya berikan sesi untuk bertanya. Nah, untuk yang kedua eh, dari bab 21 ini banyak juga yang mengikuti pola kalimat to i mas. Apa saja yang bisa mengikutinya? Bentuk kata kerja kamus bisa. Kata kerja nai plus to imas bisa. Kata kerja ta plus to imas bisa. Kata kerja te, iru, sama dengan tk ya, ini ya. Kata sifat akhiran i, kata sifat akhiran na. Nanya dihapus, tambahkan da. Dan kata benda, da. Diikutin oleh pola kalimat to imas. Kalau di ujian to imas. Ketika sudah di Jepang, dia berubah menjadi to iu. Arti dari to iu adalah katanya atau berkata. Contoh, katanya pacar perempuannya cantik. Berarti kanojo wa Kireida, karena dia pakai cantik, berarti dia termasuk kata sifat akhiran na, di mana na dihapus tambahkan da. Kireida to imas. Kalau pakai kata futsu seperti di Jepang, berarti kanojo wa kireida to iu desu. Kayak macam kemarin kan waktu saya menikah, staf saya bilang kayak gini, Mas Rasang no suaminya Masra gantengnya. Nah, kalau di Jepang suami itu dana sama namanya, dana sama. Mereka pakai hoge. Tapi kalau di bahasa Jepang dia ada oto. Oto juga oto sang. Bisa juga pakai suami. Nah,
Suaminya Masra gantengnya misalnya berarti Masra Sangno Dana Sama Dana Samawa Hansa Muda Toimas. Ganteng dia termasuk kata akhiran na. Hansamuna. Nanya dihapus tambahkan da. Nah, intinya apa ini Sensei? Hafal semua perubahan kata kerja. Hafal kata sifat akhiran i. Hafal kata sifat akhiran na. Dan hafal kata benda. Kalau sudah hafal ini, Minasang, saya jamin kamu pasti bisa cepat. Kalau rumus mah bisa kamu ulang-ulang untuk belajar membaca. Dan ini tidak akan berubah sampai kapanpun rumusnya. Sampai kiamat pun rumus bahasa Jepang level N5 dan level N4 tidak akan berubah. Ya. Oke, selesai untuk bab 21. Semangat, tinggal satu bab lagi. Untuk bab 20 ada dua rumus. Saya baca obrolan. Sensei kata sopan digunakan pada siapa saja, boleh pada teman seumuran. Oke. Kalau saya setiap ngomong pakai bahasa sopan. Tapi kalau misalnya bahasa yang sopan sering dipakai ke atasan, ke teman yang umurnya lebih tinggi dari kita. Kalau yang futsu itu bisa kita pakai ke teman yang setara. Bisa ya? Oke, baik Minasa. Saya berikan waktu 2 menit. Kalau ada yang bertanya, silakan. Saya tahu kepala kalian sudah mulai mute, ya. Oke, silakan. Saya berikan waktu 2 menit. Silakan. Kalian ada mendengar suara motor? Dengar itu ya. Nah, Sensei, itu kan ada suara motor, urusai banget atau bisik banget. Tapi di Jepang tidak boleh berisik. Oke, mereka yang punya motor seperti itu sudah ada izin dari polisi. Itulah yang disebut sebagai eh, yakuza ya. Yaitu preman di Jepang. Tapi mereka punya organisasi preman, tapi premannya mematuhi peraturan, tapi dapat izin dari polisi. Nah, jadi ini sekarang di Jepang udah jam 11. Kalau ada yang seperti itu sengaja. Untuk kenapa keliling keliling kota ini kan Saga untuk mengamankan toko-toko kayak macam toko perusahaan segala macam. Jadi kalau misalnya ada yang niat jahat, sempat didengarnya suara wi 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 wi. Oh, tidak boleh macam-macam. Berarti ya kujanya lagi keliling. Pertama kali saya masuk Jepang, saya dengarkan kayak gitu. Saya bilang sama orang Jepang, "Alah, bohong banget dia katanya Jepang tidak tidak urus saya. Itu apa itu bising kali." Nah, baru lebih jelaskan ke saya, oh itu untuk pengaman Masra dan mereka udah dapat izin dari polisi. Itu kan nggak sering kan, pas tengah malam aja mereka buat kayak gitu. Itu kelompok Yakuza namanya preman. Tapi mereka premannya itu kata kata temanku satu orang Jepang ya, nggak tahu benar apa enggak. Tapi mereka punya organisasi yang sudah dilindungi di bawah pemerintah. Jadi ketika mereka melakukan itu di malam hari tidak boleh ada yang protes karena mereka lagi berkeliling memantau keamanan. Keren kan? Hai, untuk Lilut Sang, silakan baca Reibung deh. まあ、怖いだと言います。
Hai, kawaida. Kowai kata sifat apa? Kata sifat takdiran apa? Kowai. I. Oke. Untuk kata sifat akhiran i-nya ditulis, tidak ada dihilangkan. Jadi untuk kawai, kawai ini kan ada satu lagi. Kowai, maaf, maaf, maaf. Kowai, Lain. takut yang menakutkan. Hai. Makua, kowai dato, omimas. Begini, iya benar, pas. Jadi kalau untuk kata kerja i-nya sono mama ya, sama seperti itu tidak diubah. Jadi begitu dia kira-kira ya. Berarti saya kira kalian sudah paham. Oke, baik. Kalau ada yang mau bertanya lagi, silakan. Semangat, tinggal satu lagi, satu bab lagi. Maka sekali pertemuan lagi, maka level bahasa Jepang N5 selesai. Ya, misal. Makanya kita buat target 4 bulan selesai belajar. Baik, sambil saya menunggu pertanyaan dari yang lain, kita masuk pola kalimat bab 22. Nah, untuk bab pola kalimat bab 22 yaitu kata kerja mas. Mas dihilangkan, tambahkan masyuka. Masyuka artinya bagaimana kalau. Contoh, bagaimana kalau saya bawakan barang? Jadi kita menawarkan bantuan. Nimotsu o mochimashou ka? Bagaimana kalau saya bawa barang? Jadi kalau ada kata masnya, masnya dihilangkan baru masuk. Bagaimana kalau kita pergi? Hai, berarti Mas Rasang, ikimashou ka? Saudara mesra, bagaimana kalau kita pergi? Jadi boleh pakai rumus in, ya. Masnya dihilangkan masuk. Gampang sekali. Nah, untuk yang kedua, pola kalimat yang kedua. Kata kerja naik, khusus kata kerja bentuk naik. I-nya dihapus, tambahkan pola kalimat yang di bawah ini. Nah, ini pola kalimat ada banyak teman-teman. Artinya cuma satu doang, yaitu harus. Ada nakereba narimaseng, naranai, nakucha naranai, nakucha, naito ikemasen, nakya, nakutewa ikemasen. Ini pola kalimat ini semua artinya harus. Banyak kali sensei cuma harus doang banyak kali ini benar. Ya, dan mana yang keluar di ujian sensei? Semua pasti keluar di ujian. Kita tidak tahu apakah yang ini yang keluar, apakah yang ini wajib dihafal semua. Saya berikan contoh, harus makan. Jadi makan tabemas. Diubah ke dalam bentuk kata kerja nai, jadi tabenai. Ingat rumusnya, ini dihapus. Baru tambahkanlah pilih di antara salah satu ini. Saya berikan contoh untuk pertama. Jadi tabena inya dihapus. Jadi tabena kereban hari masa. Dulu saya menghafal ini teman-teman. Setengah hari atau 1 jam menghafal ini. Caranya menghafal kayak mana sih? Saya tulis nakoreba narimasen sebanyak 10 kali. Saya tulis 10 kali sambil saya sebut nakoreba narimasen, nakoreba narimasen, nakoreba narimasen, nakoreba narimasen. Sampai mulut saya berdiri. Sampai capek. Belajar bahasa Jepang yang dimana maknya kambuh. Kalau tidak hati-hati ketika di luar, bisa aja kita kena copet, bisa kita kecelakaan. Makanya kalau saya minta ke kalian ya, kalian belajar bahasa Jepang, kalau lagi bawa motor atau lagi menyeberang jalan, tolong jangan diingat dulu bahasa Jepang. Pamalingnya besar kali loh bahasa Jepang ini. Terus, satu lagi saya mau curhat ini. Kebanyakan yang di Jepang ya, mungkin nanti kalau suatu hal kalian akan tahu sendiri. Dan saya tidak tahu juga apakah memang benar atau ini apa namanya, kebetulan saja. Rata-rata yang ke Jepang, yang sudah sampai di Jepang, pasti di Indonesia kalau bukan bapak mamanya yang meninggal, saudaranya atau intinya pasti selama dia di Jepang pasti ada yang meninggal satu. Dulu sensei ku dulu yang bilang kayak gitu. Dulu saya tidak percaya dengan itu. Allah banyak kali cerita sensei kayak macam Tuhan aja. Saya tidak percaya. Tapi benar teman-teman.
Kak Misra merasakan juga, saya rasakan. Sebelum saya berangkat ke Jepang, nenek saya meninggal. Berarti saya sudah lepas dari itu. Kadang Allah masa percaya dengan hal-hal kayak gitu. Tapi sampai detik ini, rata-rata teman-teman yang ke Jepang pasti mengalami yang seperti itu. Dari mana kita tahu? Dari status FB mereka upload, dari WA, ya ampun, udah meninggal mamanya, tapi dia di Jepang. Apalagi kalau magang, meninggal mama, meninggal bapak, tidak boleh pulang. Itu sakitnya kalau di magang. Walaupun meninggal mama, mama itu tidak boleh pulang. Sebelum 3 tahun. Makanya dulu saya tidak mau magang. Ya, kita kan nggak tahu ya kan, kayak mana di kampung kan. Apalagi kalau saudara kita Islam, maaf cakap, ah, nggak bisa pulang karena kan nggak bisa ditahan di rumah itu kan 1 hari kalau meninggal pagi, di sore hari langsung dimakamkan. Kalau misalnya malam dia meninggal, masih enak. Besoknya baru bisa dimakamkan. Kayak gitu ya. Tapi ya begitu sih, saya sih nggak percaya sebenarnya. Tapi ya itulah fakta di lapangan. Saya juga tidak tahu sampai detik ini kenapa bisa kayak gitu. Oke, baik. Itu hanya sharing sedikit saja. Nah, baik. Ada yang mau bertanya? Silakan teman-teman. Sebelum kita akhiri. Oh iya, ada yang tanya ke saya, Sensei masih sedia ini apa namanya itu privat, masih bisa kuota 1 orang lagi. Kalau ada yang mau masuk privat, silakan. Privat satu grup 10 orang saja, tidak banyak-banyak. Kalau ada yang mau, boleh aturannya kayak mana, Sensei? Boleh chat saya pribadi atau tim yang lain boleh di chat ya. Sisa kuota untuk angkatan bulan Juni 1 orang lagi. Karena yang sebelumnya sudah pada lulus. Jadi kita buka kelas baru lagi. Karena ada yang bertanya, saya tidak tahu lagi karena tertumpuk apa chat-chatnya. Jadi saya umumkan di sini saja ya. Syaratnya apa, Sensei? Boleh akan chat aja nanti saya atau tim yang lain biar dijelaskan secara rinci ya. Oke, ini belajar 7 bab berarti harus hafal kosakata 6 bab juga ya Sensei, dari bab 16 sampai 22. Iya benar. Makanya kan kita kan berikan waktu banyak untuk menghafal kosakatanya. Kita bahas aja dulu pola kalimat, baru sembari kalian menghafal kosakata. Kenapa ya kayak macam ini kan 1 bab itu nggak begitu banyak dia kalau udah masuk bab bab atas. Yang membosankan itu sebenarnya dari bab 1 sampai bab 8. Di situ banyak sekali pembahasan. Kalau sudah masuk bab ke atas, udah masuk perubahan kata kerja, ya kayak macam ini. 1 bab 2 rumus doang, 1 bab 1 rumus doang. Jadi begitu. Ya, tolong semangat untuk kalian. Hai, oke, Lilut Sang, silakan. Silakan, si Lilu dulu saya apa? Silakan baca Ribu. Mizu nakereba narimasen. Itu kok panjang sekali ya Sensei? Kan cuma harus air gitu loh. Ya iya. Memang kenapa Sensei? Saya juga tidak tahu kenapa nenek moyang orang Jepang ini memang ribet sekali hidupnya. Makanya lama mereka meninggal. Memang udah aturannya dari sana. Nggak mungkin kita ubah ya kan? Kalau privat harus sudah paham semua kosakata atau mulai dari awal lagi belajar yang Sensei. Mulai dari nol lagi deh, dari nol. Berarti PR-nya harus hafal kosakata dan rumus. Iya benar, itulah kosakata, itulah apa PR atau tugas. Sensei yang sering dipakai di Kaiwa yang mana? Semua dipakai di Kaiwa. Oh, kalau untuk yang ini ya. Oke, untuk yang harus ini. Sering dipakai Naranai, Nakucha, sama Nakya. Yang sering keluar di ujian Sensei, Nakareba Narimaseng, Nakucha Naranai, Naito Ikemasen, Nakutewa Ikemasen. Tapi kadang keluar juga yang ini, dan ini. Makanya harus dihafal mati semua. Oke? Saya kira kalian sudah mulai pusing. Kalau tidak ada yang bertanya, kita akhiri. Silakan yang mau ngopi, silakan ngopi. Silakan yang cari angin depan rumah, silakan cari angin di depan rumah. Ya, kalau tidak ada yang bertanya lagi. Bedanya Sensei, nanti
chat secara pribadi aja deh. Nanti akan saya jelaskan secara rinci ya. Oke, baik minasan. Nih, bahasa Jepang susah Kak Nes. Kalian di sini tahu susah apa tidaknya. Berarti kalau kalian bilang susah, secara tidak langsung kami tim sudah membantu kalian lepas dari biaya yang mahal masuk LPK. Ya, tapi tidak susah kalau belajar sebenarnya. Yang penting berikan waktu banyak untuk belajar aja sih. Selesai barangkali ada job Nokyo, boleh. Boleh, pasti akan kita share di grup kalau udah selesai urusan dengan BPPTN. Ya, oke. Nggak ada lagi, nih Masang. Kalau nggak ada lagi, izin keluar karena saya mau ke toilet juga. Dari tadi saya tahan-tahan. Kalau nggak ada lagi yang mau bertanya. Oke, baik. Tidak ada yang bertanya ya. Oke, kalau ada tadi yang bertanya tentang privat tadi, boleh silakan cek saya sekarang. Nanti akan saya jelaskan satu-satu. Baik, terima kasih untuk malam ini. Minasang, sensei, arigato sensei untuk hari ini. Hai, saya. Sensei dulu belajar bahasa Jepang berapa lama sensei? Saya dulu belajar serius bahasa Jepang 3 bulan. Sebentar saya masih peduli. Saya simpan dulu ada berapa ya. Oke, ya. Oke, arigato sensei. Oke, sama-sama. Baik. Terima kasih untuk malam ini. Mata mata sugi desu ne. Astakan tidak masuk ya. Semoga bermanfaat. Sekali sama Desta. Mata nih, sensei memang luar biasa. Semua kita pasti luar biasa asalkan mau belajar. Belajar setiap hari, kurangi main, tingkatkan jam belajar. Oke? Baik, terima kasih teman-teman. Saya izin keluar ya. Yang mau bertanya-bertanya tadi tentang privat boleh, sekarang boleh. Tapi saya ke toilet dulu. Saya nanti akan balas satu-satu. Oh, sekarang sama sensei. Oke, sayonara, hai, sayonara. Oh, yasumina saya, minasan. Bye-bye.